Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Saudara, berbicara Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu apa artinya? Misalnya di dalam kitab Faidul Qadir juz 2 halaman 199 disampaikan Al-Qadar artinya keputusan hukum terhadap sesuatu. Jadi karena besarnya kedudukan dan kemuliaan malam tersebut, ya, sumiyat bihi li'azmi manzilatiha wa qadriha wa syarafiha. Kemudian walima taktubuhu fihal malaikatu minal aqdari allati takunu minha ila sanatil qabilah. Disebut Al-Qadar karena di malam tersebut malaikat menulis takdir-takdir yang terjadi di malam tersebut sampai 1 tahun ke depan. Nah, ada juga yang mengartikan Al-Qadar itu artinya sesak, karena saat itu para malaikat turun ke bumi, sesak penuh dengan malaikat. Kok andaikan dibuka hijab kita, ini kelihatan malaikat itu berdesak-desakan di bumi untuk mengucapkan salam selamat kepada umat Islam yang sedang beribadah pada malam Lailatul Qadar. Jadi pada saat itu wa tu'radul a'mal aidan lailata nisfu Sya'ban wal Qadar. Amal ibadah kita ini diangkat, artinya diangkat, diperlihatkan kepada Allah pada malam nisfu Sya'ban, Lailatul Qadar juga. Jadi penting ya bagaimana sekiranya Lailatul Qadar ini diisi dengan ibadah. Adapun yang pertama, misalnya laporan berkaitan dengan amal kita Senin Kamis adalah laporan umum setiap pekan Senin Kamis. Dan yang kedua, yakni laporan terperinci tahunan, yakni malam nisfu Sya'ban dan malam Lailatul Qadar. Kenapa kemudian ini terjadi ada pengulangan? Faidahnya adalah laporan amal adalah untuk menampakkan kemuliaan orang-orang yang beramal baik di alam di alam malakut atau alam malaikat. Itu Taisir Syarah Jamus Shaghir juz 1 halaman 913. Jadi pada malam nisfu Sya'ban, malam Lailatul Qadar, amal kita itu dilaporkan kepada Allah, ditunjukkan. Ini para jemaah sekalian, ini Lailatul Qadar itu memang keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Misalnya di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir diceritakan bagaimana Sayyidina Rasulullah SAW menceritakan ada 4 orang dari Bani Israel yang menyembah Allah selama 80 tahun, yang tidak pernah dia berbuat maksiat selama 80 tahun, sekejap mata pun. Namanya ada Ayub, ada Zakaria, ada Hizkil bin Ajuz, Yusa bin Nun. Ini orang di zaman Bani Israel, ya, termasuk salah seorang nabi dan rasul, ya. Maka para sahabat saat itu mengagumi hal itu. Nah, pada saat itulah datanglah malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, dan malaikat Jibril menyampaikan, wahai Nabi Muhammad, umatmu kagum dengan ibadah selama 80 tahun yang tidak pernah berbuat maksiat sekejap mata pun. Tapi perlu diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan waktu yang lebih baik daripada ibadahnya orang Bani Israel tersebut. Kemudian malaikat Jibril membacakan, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, dan seterusnya, yang diceritakan bahwa umat Nabi Muhammad diberi sebuah malam, satu malam di mana malam tersebut disebut dengan Lailatul Qadar,
di mana kalau kita beribadah di sana lebih utama daripada beribadah 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Luar biasa para jemaah. Ya, ini lebih utama daripada yang dikagumi, dikagumimu dan umatmu. Rasulullah kagum dengan itu. Umat Nabi Muhammad juga kagum para sahabat saat itu. Tapi ini lebih hebat Lailatul Qadar itu. Allah ya Rabbi. Akhirnya Rasulullah dan para sahabat senang dengan berita yang disampaikan oleh malaikat Jibril itu para jemaah sekalian. Kapan itu terjadi memang tidak dijelaskan secara pasti, karena Rasulullah SAW sendiri menyampaikan, aku ini memang nasituha, aku lupa. Memang disengaja dilupakan oleh Allah agar umatnya itu bersungguh-sungguh mengisi malam Ramadan dengan ibadah. Jadi ceritanya Rasulullah itu di 10 awal di Ramadan itu beliau itikaf. Malaikat Jibril datang. Innal ladzi tatlubu amamak. Yang kamu cari Lailatul Qadar maksudnya, masih di depan. Dapat 10 hari ini bulan puasa. Akhirnya Rasulullah itikaf lagi 10 hari. Jadi yang disebut dengan Al-Ashrul Awsat, 10 yang tengah, tanggal 11 sampai 20 itu. Kemudian para jemaah sekalian, Rasulullah diingatkan sama malaikat Jibril, innal ladzi tatlubu amamaka. Yang kamu cari ada di depanmu. Ya, ini yang kamu cari maksudnya Lailatul Qadar di depanmu. Para jemaah sekalian, akhirnya Rasulullah ya itikaf lagi 10 terakhir itu. Nah, ini para jemaah sekalian. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam khatiban sabihata 20 min Ramadan. Jadi, mangkana takafa Nabi sallallahu alaihi wasallam falyarji fa inni uritu lailatul qadr wa inni nasituha wa innaha fil ashril awakhir fi witrin. Dijelaskan bahwa sesungguhnya Lailatul Qadar berada di 10 terakhir di malam ganjil. Misalnya 21, 23, 25, 27. Ini hadis Bukhari dari Abu Hurairah. Para jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah satu ketika keluar dari rumah menuju masjid untuk menjemput Lailatul Qadar. Ada kemudian semacam ya perdebatan di antara dua orang mukmin, para sahabat saat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku keluar untuk mengabarkan pada kalian tentang Lailatul Qadar, katanya. Dan sungguh fulan dan fulan ini saya tahu berdebat soal ini. Maka Lailatul Qadar itu diangkat, artinya tidak ditampakkan. Wa asayakuna khairan lakum, bisa jadi farufiat itu maksudnya diangkat, tujuannya apa? Ayo agar kita itu beribadah penuh di bulan Ramadan ini. Iltamisuha fis sab'i wa tiswal khams. Coba cari di malam 27, 29 dan 25. Saudara-saudara sekalian, misalnya di dalam hadis Sahih Bukhari dijelaskan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Jadi kalau Rasulullah sudah masuk 10 terakhir maksudnya, beliau itu syadda mi'zarahu, mengangkat erat sarungnya, maksudnya bersemangat, bersiap-siap melakukan ibadah di malam harinya dan membangunkan keluarganya. Ayo ibadah itikaf. Ini para jemaah sekalian. Terus bagaimana kalau perempuan itikaf? Boleh-boleh saja ya. Misalnya hadis rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan begini, la tamna'u nisa'akum al-masajid. Jangan larang wanita kalian ke masjid ya. Jangan larang. Idza sta'dzannakum ilaiha. Jika mereka minta izin kepada kalian, suaminya izin. Demikian para jemaah sekalian.
Loh, bagaimana fadilahnya luar biasa kalau kita bertepatan dengan Lailatul Qadar. Al-amlu fi Lailatul Qadri was-shadaqatu was-salatu waz-zakatu afdalu min alfi syahrin. Al-amal, kita beribadah, beramal di malam Lailatul Qadar, termasuk sedekah, ya, salat, zakat, zikir lah, apa saja. Itu lebih utama daripada malam 1000 bulan. Subhanallah. Saya kutip di dalam Al-Hafidz As-Suyuti dalam kitab Ad-Durrul Mansur juz 10 halaman 303. Ini para jemaah sekalian. Biasanya ada keterangan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad an Ubay bin Ka'ab, ya. Itu sabihatu lailatul qadri tatlu syamsu la syu'alaha ka'anna tastuna hatta tartafiya. Jadi pada pagi hari Lailatul Qadar, malamnya Lailatul Qadar, pagi harinya itu matahari terbit tanpa sinar terang hingga matahari naik. Itu tanda-tandanya, di antara tanda-tandanya. Maka para jemaah sekalian, ya saran saya berjamaah sholat isya, tarawih, kemudian sholat subuh berjamaah. Insya Allah kalau rutin dan tidak pernah kosong selama bulan Ramadan, ya salah satunya bertemu dengan Lailatul Qadar. Ini misalnya Imam Syafi'i menyampaikan, qala Syafi'i fil qadim, Imam Syafi'i menyampaikan di dalam qaul qadimnya, man syahidal isya wa subha lailatul qadri, barang siapa menyaksikan, maksudnya mengikuti salat berjamaah di waktu isya dan salat berjamaah di waktu subuh, Lailatul Qadar faqad akhadha bihadhihi minha, berarti kita mendapatkan bagian daripada Lailatul Qadar. Ya, kalau di antara isya dan subuh ini masih diisi dengan tahajud, witir, tarawih, ya apalagi. Pahala-pahala itu lebih utama daripada 1000 bulan. Ini para jemaah sekalian. Nih, Rasulullah SAW pernah ditanyakan oleh Siti Aisyah. Rasulullah pernah ditanyakan oleh Siti Aisyah, ya Rasulullah, kira-kira kalau saya merasa ini Lailatul Qadar, apa yang harus saya baca, apa yang harus saya lakukan? Maka Rasulullah mengajarkan, quli, baca ini, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau bersama-sama ya anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Boleh. Jadi perbanyak ini. Allahumma, ya Allah, innaka afuwwun, engkau adalah maha pemaaf, karim, zat yang maha loman, dermawan, tuhibbul afwa, senang memaafkan, ya Allah, fa'fu anna, ampuni dosa kami. Ini para jemaah sekalian, di dalam Sunan At-Tirmidzi juz 13 halaman 6. Inilah hal-hal yang harus kita lakukan. Tapi awas jangan sampai kita melakukan maksiat selama kita itu di bulan Ramadan, apalagi malamnya. Takut bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Maksiat kok bertepatan dengan Lailatul Qadar, itu parah itu. Dilaknat sama malaikat nanti. Dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat hatta min haulisani, hingga tahun yang akan datang. Akhirnya dilaknat apes lah gitu. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita untuk bisa mengisi bulan Ramadan dengan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Demikian para jemaah sekalian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.